Halo teman-teman semua, welcome terus op min kanal Nyong Belanda. Ik ben Fadri Mokolintan. Hari ini aku pengen share tentang gimana cara membaca buku berbahasa Belanda. Ini sekarang aku lagi baca buku judulnya Merdeka, tulisan Henk Schulte, Nordholt, dan Harry Puze. Merdeka, de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid en de ongewijze opkomst van de Republiek 1945 tot 1950. Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dan kebangkitan yang tidak pasti dari Republik tahun 45 sampai tahun 50. Ini aku pinjam dari perpustakaan Erasmus Huis di Kedutaan Besar Belanda. Jadi kalau kalian tertarik pengen pinjam buku bahasa Belanda, silakan datang ke Erasmus. Dan ya, aku pengen share kali ini gimana sih aku bisa sampai ke titik aku bisa baca buku bahasa Belanda. Sekarang aku bisa bilang aku berada di titik dimana aku nyaman baca buku bahasa Belanda, baca teks Belanda. Ini kontennya lebih ke sejarah dan aku nyaman membacanya. Nyaman dalam artian aku nggak struggling dan aku merasa kayak ya udah nyaman kayak aku baca buku bahasa Indonesia atau aku baca buku bahasa Inggris. Walaupun emang masih ada beberapa kata yang bisa dibilang aku nggak tahu persis artinya apa. Cuman kalau aku dipahami secara konteks kalimat atau paragraf, aku bisa paham secara keseluruhan. Nah, sekarang aku pengen share gimana sih bisa sampai ke tahap bisa baca buku bahasa Belanda. Dan emang juga bagi kalian emang goal belajar bahasa Belandanya adalah untuk memahami teks bacaan, maka aku bisa share beberapa tips. Yang pertama adalah Duolingo. Jadi yang ingin membaca buku bahasa Belanda, aku sarankan banget, mungkin wajib ya, harus punya basic dulu dengan bahasa Belanda. Nggak mungkin kan dari nol dan langsung bisa baca buku bahasa Belanda. Basicnya belajar di mana? Yang paling simpel adalah Duolingo. Kenapa aku sarankan Duolingo? Karena itu yang aku pakai dulu awal aku belajar bahasa Belanda. Dan pas aku belajar Mandarin juga aku pakai Duolingo, dan sekarang aku lagi belajar bahasa Perancis, aku juga pakai Duolingo. Dan aku sarankan juga karena itu simple, kemudian banyak kosakata dasar yang di cover, bisa ribuan kosakata dasar bahkan, dan penjelasan grammarnya pun gampang, simple, dan mudah dipahami tanpa bantuan guru. That's my experience. Nah, di Duolingo sekarang itu ada sekitar 79 unit kursus atau level bahasa Belanda di Duolingo. Nah, satu unit itu bisa kita selesaikan kalau berdasarkan pengalamanku 1-2 hari. Kalau kita belajar 1 atau sampai 2 jam per hari, bisa itu selesai 1-2 hari 1 unit. Nah, jadi perkiraanku 3-5 bulan lah maksimum Duolingo Belanda ini sebenarnya bisa kita selesaikan kalau kita konsisten belajar tiap hari. Itu kata kuncinya, konsisten belajar tiap hari. Nah, itu Duolingo. Kemudian yang kedua adalah membangun penguasaan kosakata dengan bantuan aplikasi Anki. Nah, kosakata itu penting banget karena kalau kita pengen memahami bacaan kayak gini itu sebenarnya kuncinya itu satu sebenarnya di kosakata. Kalau kita udah menguasai banyak sekali kosakata, maka akan mudah untuk memahami teks. Karena apa ya? Karena grammar itu, kalau kita menekankan pada grammar itu kan pola, struktur, dan dia pola atau struktur itu pasti keulang-ulang. Jadi semakin sering kita baca, maka otak kita akan nangkap sendirinya pola-pola tersebut. Cuman beda dengan vocabulary itu emang harus kita emang dikuasai biar nempel di otak. Nah, Anki adalah aplikasi yang bisa membantu menghafal kosakata dengan tanpa repot, tanpa stres, apalagi gila, karena dia menggunakan sistem yang emang sudah teruji untuk bisa membuat informasi tersimpan dalam otak kita. Aku sudah membuat review tentang Anki di video yang sebelumnya, silahkan ditonton. Cuman itu, Anki adalah salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk menghafal kosakata. Dan di Anki itu biasanya kita bisa mendapatkan kayak 1.000, 2.000, atau 5.000 kosakata dasar Belanda yang sudah dibuat orang lain, dan kita tinggal import ke Anki dan kita tinggal review, kita mainkan tiap hari. Pengalamanku kalau dulu aku belajar Mandarin, paling tinggi itu sekitar 40 menit per hari lah kita menghabiskan waktu untuk belajar Anki. Jadi awal-awalnya itu cuma 10 menit, itu udah selesai mereview 10-20 kosakata. Kemudian bakal naik jadi 20 menit, 30 menit. Tapi maksimum, walaupun udah banyak kosakata yang kita pelajari, maksimum tuh akan menghabiskan waktu maksimum 40-50 menitan lah per hari. Nah, Anki ini bisa kita mainkan sepanjang tahun, dari awal kita hari pertama belajar sampai hari terakhir. Kalau kita target 1 tahun ya berarti dari hari pertama sampai hari ke-365
kita rutin review dengan Anki. Dan Anki ini adalah tips yang paling killer lah dalam belajar bahasa menurut aku ya sejauh ini yang aku gunakan, teknik-teknik yang aku gunakan. Kemudian yang ketiga, tool yang bisa kita gunakan adalah namanya Closemaster. Jadi Closemaster ini bentuknya kayak apa ya? Kayak dia ngasih kita kalimat, di dalam kalimat itu ada satu kata yang hilang dan kita harus menjawab apa yang hilang tersebut. Ini sangat berguna untuk memahami kata dalam konteks. Jadi kalau Anki tadi kita cuma membantu kita untuk menghafal kosakata, hanya kosakatanya aja independen gitu, tanpa ada konteks, tanpa ada kalimat. Nah kalau Closemaster itu ada konteksnya, ada kalimatnya. Jadi kita bisa paham dalam konteks apa kata itu digunakan. Cuman sayangnya Closemaster itu udah berbayar, jadi yang versi gratisnya itu cuman maksimum 30 kalimat per hari. Tapi ya lumayan, itu yang masih aku mainkan rutin sampai hari ini. Nah kemudian yang keempat adalah jangan mulai membaca buku yang tebal dan kontennya lumayan berat kayak ini, buku sejarah atau buku politik atau buku ekonomi. Mulailah dengan buku-buku yang sederhana, yaitu buku cerita anak-anak. Ini contohnya nih yang aku pinjam juga dari Erasmus Hais. De Zeven Veren van de Papegaai. Apa ini artinya? 7 bulu dari burung gagak, kalau nggak salah papegaai itu burung gagak. Nah ini tipis banget, cuman berapa ya? Cuman 60-an halaman. Dan ini 3 jam pun selesai nih, sekali duduk bisa selesai nih kalau aku baca sekarang. Dan ini simple, jadi dan bahasanya bahasa keseharian, bahasa percakapan, jadi simple. Jadi aku saranin mulai dengan ini. Nah itu banyak banget sebenarnya kalau kalian ke Erasmus Hais, perpustakaan Belanda di Kedutaan Besar, itu banyak banget buku yang kayak gini nih, buku-buku anak-anak, dan itu bisa kalian pinjam gratis. Dan cuman kalau kalian lagi nggak di Jakarta, aku saranin buat cari cerita online. Banyak banget tersedia, salah satunya di situs namanya beleven.nl, bukan .org tapi beleven.org atau beleven.nl, aku lupa mana yang benar. Kalian bisa cek di situ cerita-cerita bahasa Belanda. Dan kemudian resources yang selanjutnya adalah NOS Stories. Jadi ini website. NOS itu kayak apa ya, kayak badan lembaga berita utamanya Belanda gitu. Dan salah satu fiturnya itu adalah ada namanya NOS Stories. Itu kayak artikel, kayak penjelasan tentang sesuatu, cuma dirangkum, ditulis dengan bahasa yang ditujukan buat anak-anak, jadi mudah banget untuk dipahami. Nah, aku saranin untuk latihan baca itu nos.nl/stories. Dan yang terakhir adalah kalau udah good dengan cerita anak-anak, udah good dengan Beleven, kemudian udah good dengan Nos Stories, maka bisa mulai membaca buku yang rada tinggi dikit levelnya kayak gini nih. Jadi begitu kurang lebih beberapa tips yang bisa aku share gimana caranya bisa kita menguasai bacaan Belanda. Dan berapa lama? Pertanyaannya berapa lama? I can say 1 tahun bisa. 1 tahun kalau kalian konsisten belajar tiap hari dari hari pertama sampai hari ke-365, aku yakin bulan ke-12 itu udah bisa baca buku bahasa Belanda. Dengan catatan kita pakai tadi ada Anki, kemudian ada Closemaster, ada Duolingo, dan kita emang rutin untuk belajar tiap hari nggak putus sama sekali. Sampai bulan ketiga, bulan pertama sampai bulan ketiga, bulan kelima itu Duolingo. Kemudian Anki dimulai dari minggu pertama. Kalau kita pakai kosakata yang udah jadi dibuat orang. Closemaster itu bisa mulai sesudah Duolingo, mungkin bulan ke 5, 6, 7 kita bisa mulai Closemaster. Dan karena itu emang fiturnya itu dibatasin, jadi ya 1 tahun itu nggak mungkin selesai sebenarnya. Dan kemudian cerita anak-anak pun bisa kita mulai bulan ke-6 sampai bulan ke-8. Bulan ke-8 sampai bulan ke-11 kita bisa mulai NOS Stories dan baca berita-berita Belanda atau artikel-artikel sederhana. Dan bulan ke-12 cobalah untuk mulai baca buku, dan kalian akan terkejut bahwa kalian di bulan ke-12 ternyata bisa membaca buku bahasa Belanda. Jadi begitulah yang bisa aku share, gimana cara aku bisa baca buku bahasa Belanda. Dan
Oh iya, kalau kalian pengen pinjam buku Belanda lagi-lagi, silakan datang ke Erasmus Huis di Kedutaan Besar Belanda, Jalan Haji Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Bukunya gratis, bisa pinjam maksimal 3 buku selama 3 minggu. Cuman kalau yang bagi anggota baru yang baru pertama kali daftar, kalian harus membayar biaya anggota Rp50.000 dan kalian akan dapat kartu dan dikasih tote bag dari Erasmus Huis. Jadi begitulah yang bisa aku share. Dank Jullie allemaal voor het kijken dan ya sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Doei!